Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu apa yang disampaikan oleh Puan Maharani begitu. Ternyata bisa saja Pak Ganjar bisa mengalah untuk menjadi capres begitu kan ya. Artinya kalau ini diduetkan ya Ganjar dan ada yang mengalah katanya begitu ya. Siapa yang mau mengalah ya pasti Pak Ganjar ya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Pak Ganjar mengalah ya demi kekuasaan begitu. Ini tidak asik begitu kan. Karena apa? Masa sudah konsisten menjadi capres begitu tiba-tiba menjadi cawapres. Itu kan akibatnya main keroyokan begitu kan ya, mengkroyok Anies Baswedan di situ. Letak gagasannya dan kontestasi itu sudah jelas. Ambisius dari Ganjar dengan Pak Prabowo, ya ambisius sekali untuk berkuasa begitu kan. Tidak ingin kalah. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini kan Puan Maharani sudah berbicara seperti itu terkait dengan peluang Ganjar ya berduet dengan Prabowo. Yang jelas Prabowo tidak mau begitu kan ya untuk menjadi wakil di situ begitu. Maka yang harus menjadi wakil yang mengalah yaitu adalah Pak Ganjar begitu kan. Apakah mau untuk menjadi wakil? Secara politik begitu sah-sah aja. Tapi kita lihat saja perkembangan dari masyarakat begitu kan. Ia kelihatan sekali ambisius untuk ya mengalahkan Anies Baswedan di satu sisi, narasi dan gagasannya yaitu itu aja begitu kan ya. Tidak ada kontestasi yang kemudian ya konsisten melihat bahwa sudah dideklarasikan capres tiba-tiba ya menjadi cawapres. Kan begitu logikanya begitu kan. PDIP ya harus sadar diri lah ya kalau itu menjadi cawapres saya kira akan menjadi dampak negatif kepada pendukung-pendukungnya. Dia akan kecewa mereka begitu ya. Walaupun banyak spekulasi Pak Prabowo sudah umur 70 tahun tidak ada kesempatan lagi di situ. Sebaiknya Pak Ganjar untuk menjadi wakil dan pada akhirnya kalau sudah menjadi wakil Pak Prabowo pensiun di situ ya akhirnya mau tidak mau Pak Ganjar harus naik tahta. Katanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan ya semoga sikap bijak Puan ini diikuti para politisi senior PDP lainnya. Heran sama netizen, komennya sudah kayak tetangga Bu Mega aja ya, sampai bilang nggak mungkin. Namanya politik semuanya mungkin aja. Bisa aja janjian ya pas cuma satu periode. Ganjar wakil dulu, tapi jatah menteri PDP paling banyak. Semua mungkin-mungkin aja, asalkan hitung-hitungan untung rugi masuk ya. Kalau memang gabung koalisi bagus kita puji Om. Tapi kalau jadi wapres Prabowo no way ya. Jangan sampai sejarah kudeta ya almarhum Gus Dur terulang kembali. Katanya begitu ya. Jas merah ya. Salah satu alternatif win-win solution adalah Prabowo Ganjar ya menang Pilpres. Terkabuli cita-cita Prabowo menang Pilpres dan jadi presiden. Tapi demi kemajuan bangsa dan negara Prabowo mundur setelah 1 tahun menjabat dengan alasan kesehatan. Lalu dilanjutkan Ganjar katanya begitu ya. Apakah seperti itu begitu? Karena kesehatan itu menjadi faktor utama di satu sisi begitu kan. Ketika melihat realitas dan perkembangannya, bisa saja kalkulasi politik sudah mulai dihitung. Yang penting menterinya banyak, boleh Pak Ganjar disodorkan untuk menjadi cawapres. Tetapi ketika melihat ya konsistensi di situ sebagai capres, apakah para pendukungnya tidak kecewa? Bukan sebuah ambisi begitu kan dalam hal ini apakah sebuah ambisi atau tidak untuk memenangkan kontestasi Pilpres ini begitu kan. Tapi sayang sudah deklarasikan sana sini tapi ujung-ujungnya kelihatannya sudah kalah, mungkin ditawarkan untuk menjadi cawapres ya. Bisa saja seperti itu karena politik itu kan banyak sekali yang kemudian dimainkan ya. Yang namanya politik sah-sah aja. Tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya kalau memang ini terjadi begitu kan ya antara Prabowo Ganjar ya, maka saya mengatakan bahwa ini kekalahan yang luar biasa. Mengapa? Satu, banyak yang kecewa. Yang seharusnya Pak Ganjar menjadi capres tiba-tiba menjadi cawapres. Kan tidak mungkin di satu sisi para pendukungnya akan kecewa begitu kan. Ya di satu sisi seperti itu begitu kan. Tetapi lihat saja realitasnya bagaimana perkembangan itu muncul begitu kan ya. Bahkan ya ini Puan Maharani mengatakan bahwa peluang Ganjar berduet dengan Prabowo ya kita lihat bulan ini saja katanya begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan wah ini tidak mungkin untuk berduet katanya begitu. Kenapa begitu kan? Karena ini sulit katanya begitu sama-sama capres begitu. Ketua DPP PDP Perjuangan PDP Puan Maharani berbicara peluang Ganjar Pranowo berduet dengan Prabowo Subianto di Pilpres di 2024. Puan menyatakan pihaknya masih melakukan kalkulasi politik terlebih dahulu ya.
Ya, menurut saya pribadi begitu naifnya seorang Ganjar begitu kan, digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden, ya tiba-tiba menjadi wakil. Naif luar biasa begitu kan. Sudah adu gagasan di di UI, di UGM, tapi kelihatannya kok jadi cawapres. Ngapain adu gagasan kalau ujung-ujungnya cawapres? Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini begitu kan ya semakin mudah lah untuk mengalahkan Prabowo Ganjar begitu kan. Kenapa? Walaupun secara survei 1-2 disatukan di situ itu tidak punya dampak sama sekali dalam hal itu begitu kan. Yang menjadi dampak itu faktor bagaimana ya gagasan itu diterima oleh masyarakat. Tentu yang diterima hari ini itu adalah Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Bahkan nantinya peluang Ganjar berdua dengan Prabowo bisa dilihat dalam 1 bulan ke depan ya. Namun begitu Puan masih enggan membeberkan lebih lanjut apakah PDIP rela jika nantinya Ganjar menjadi bakal cawapres. Dia kembali menegaskan masih melihat dinamika politik 1 bulan ke depan. Bahkan ya, lebih lanjut Puan menambahkan pihaknya masih sering berkomunikasi dengan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ya. Bahkan dikatakan dia bilang komunikasi ke semua parpol tetap terus dilakukan secara intens ya. Tak hanya itu, Puan Maharani juga mengaku siap dan tidak menutup kemungkinan komunikasi dengan Prabowo. Saya sering ketemu Mas Prabowo, kemarin ketemu sama Mas Prabowo, katanya begitu ya. Akankah ini akan menjadi ya satu catatan penting dalam sejarah kok tiba-tiba dideklarasi menjadi capres, tiba-tiba menjadi cawapres. Kan begitu logikanya begitu ya. Maka kemungkinan orang-orang di luar sana, para pendukung-pendukung Pak Ganjar sudah banyak yang kecewa begitu. Kenapa? Kenapa kok menjadi cawapres? Pasti pertanyaan itu sangat penting ya. Karena demi sebuah ambisi, kan begitu logikanya begitu. Demi sebuah ambisi Pak Ganjar ya bisa mengalah untuk menjadi cawapres. Logikanya gimana begitu kan ya, sayang 1000 sayang begitu, karena ini kesempatan emas kepada Pak Ganjar, kesempatan emas kepada Pak Prabowo, sama-sama punya kesempatan. Karena apa? Karena belum tentu Pak Ganjar itu elektabilitas senaik ini begitu kan ya, kalau tahun depan ya 5 tahun lagi belum tentu di situ begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat ini bisa saja Pak Ganjar agar tetap eksis di situ begitu ya, untuk tetap menjadi ya setidaknya elektabilitasnya naik, menjadi wakil kan tidak menjadi masalah ya. Bisa saja seperti itu begitu. Karena satu faktor utama adalah umur Pak Prabowo sendiri ya, sudah umur 70 tahun. Wakilnya adalah misalnya Pak Ganjar misalnya. Itu pun kalau menang begitu kan. Secara kalkulasi politik ya, ketika Pak Prabowo sudah pensiun, maka Ganjar bisa naik tahta di situ begitu kan, untuk mencalonkan diri sebagai capres di situ. Itu elektabilitas Pak Ganjar di situ ya tetap eksis begitu kan ya, dibandingkan dengan ya menjadi capres tiba-tiba kalah misalnya begitu. Itu artinya itu secara kalkulasi politik ambisius untuk menjadi nomor nomor satu untuk menjadi nomor 1 ya di Indonesia ya, seperti itu begitu kan ya, dibandingkan dengan Pak Ganjar tiba-tiba kalah ya, bisa saja begitu kan. Tapi di balik ini lawan-lawan mereka Prabowo Ganjar ya, lawannya Anies Caimin, itu juga orang-orang hebat loh, tidak bisa diremehkan hal seperti ini. Justru begitu menurut saya pribadi, Prabowo Ganjar itu akan kalah begitu ketika dia berduet, karena kepentingan-kepentingan di dalamnya banyak. Belum tentu PAN bersepakat, belum tentu ya Airlangga bersepakat di situ, belum tentu dengan yang lain itu bersepakat, karena pada hakikatnya di dalamnya itu adalah banyak yang kemudian ya jatah menteri pasti ya PDIP yang menguasai, karena dia adalah cawapres begitu kan. Bisa saja seperti itu, karena politik itu yang saya sampaikan itu sangat dinamis sekali begitu ya. Kalau Pak Ganjar mengalah ya wallahu alam apa sebenarnya terjadi begitu kan ya, kita lihat saja begitu. Tetapi ini semua kehendak masyarakat. Kalau masyarakat sudah pengen begitu kan ya, sudah menginginkan Anies Baswedan Caimin menang, ya insya Allah akan menang begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.